Shalom. Hari ini juga kita akan merenungkan kitab Mazmur. Teksnya pasal 118 ayat 1 sampai 29. Sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 16. Pemazmur memuji Tuhan yang baik. Tuhan menjawab ketika pemazmur berseru dalam kesesakan dan Tuhan di pihak pemazmur. Sehingga ia memuji Tuhan sebagai kekuatan, mazmur, dan keselamatannya baginya. Paragraf yang kedua, ayat 17 sampai 29. Dia berkata bahwa dirinya tidak akan mati, tetapi hidup, dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan memuji satu hal yang ajaib, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru oleh Tuhan. Kesimpulan hari ini, pemazmur memuji Tuhan yang baik dan selama-lamanya kasih setianya. Tuhan menjawab ketika pemazmur berseru dalam kesesakan. Ia di pihak pemazmur dan menolongnya sampai mereka yang membencinya dilendahkan. Pemazmur berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kemudian dia memuji Tuhan sebagai kekuatan, mazmur, dan keselamatan baginya. Dan berkata bahwa aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kemudian dia memuji perbuatan Tuhan yang ajaib. Di dalam Tuhan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Tuhan itu menelangi kita, orang percaya. Pemazmur tetap memujinya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan menjawab kita yang berseru dalam kesesakan, dan Ia di pihak kita. Pihak kitanya Tuhan, bukan orang lain. Kalau Tuhan di pihak kita, kita harus semangat. Karena tidak ada lebih kuat daripada Tuhan. Kedua, tetapi Ia bukan hanya baik-baik saja. Pada saat kita berjalan sesat, Ia pasti akan menghajar kita supaya kembali ke jalan benar. Tuhan tetap mendidik. Kadang-kadang menghajar Tuhannya, wah, itu membuat susah hati kita. Namun, jangan kecewa. Semuanya itu karena Tuhan cukup mengasihi kita. Ketiga, Ia mengangkat kita sebagai batu penjuru, sekalipun kita sebagai batu yang dibuang oleh tukang. Begitu tidak berharga kita, namun Tuhan mengangkat kita begitu tidak layak. Ajaran bagi kita. Pertama, lebih baik bagi kita berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Namun banyak orang yang mencari bangsawan. Kedua, kita harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada teman-teman, kepada yang masih belum mengenal Allah. Ketiga, kita telah menjadi batu penjuru bukan karena kebaikan kita, melainkan sebab Tuhan mengangkat kita dari batu-batu yang dibuang. Ya, kita sepertinya batu-batu yang dibuang, tidak berharga, tidak berguna. Namun Tuhan angkat dan membuat sebagai batu penjuru. Aplikasinya, pertama, tahan di dalam kesesakan. Sebab Tuhan di pihak kita. Dan introspeksi diri, apakah pernah berjalan sesat atau tidak. Kedua, memuji Tuhan yang mengangkat kita sebagai batu penjuru dan menceritakan hal yang ajaib ini kepada teman-teman yang belum mengenal Yesus. PR prakteknya, tulis perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Dalam hari ini, atau dalam seminggu ini, atau dalam sebulan ini, pasti ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan ceritakan kepada teman-teman.
supaya mereka tidak berjalan sesat dan memuji hanya Tuhan saja, supaya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, dan supaya mereka juga diangkat sebagai batu penjuru. Dan mereka harus mengerti kondisi merekanya sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukangnya. Kita harus menceritakan tentang ini. Inilah tanggung jawab kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.